Selamat pagi nak, salam sehat untuk kita semua. Masih bersama dengan saya, Mem Ida Sinaga. Ingat, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya nak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk pembelajaran matematika kelas 4 hari ini, materinya masih tentang statistika. Selamat menyaksikan. Nah, matematika hari ini materinya adalah menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, sebelumnya masih ingat tidak nak, apa itu statistika? Ya, statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan mempresentasikan data. Statistik adalah kumpulan data yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar dan diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Nah, jika minggu lalu nak, kita sudah mempelajari tentang membaca dan menaksirkan data, ya nak, salah satu penyajian data yaitu dalam bentuk tabel. Tabel adalah daftar yang berisi sejumlah data atau informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Misalnya saja contohnya seperti ini ya nak, perhatikan. Nah, di suatu kelas terdapat 30 siswa yang mengikuti ujian matematika. Data yang diperoleh nilai dari 30 siswa tersebut adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan ya nak, ini adalah datanya. Nah, sekarang kita akan mengubahnya dalam bentuk tabel. Seperti apa dia? Ini dia dalam bentuk tabelnya. Masih ingat kan nak? Ini sudah kita pelajari minggu lalu. Jika kamu lupa, di bawah Mem cantumkan linknya. Silakan kamu buka ya nak. Di situ sudah Mem jelaskan secara lengkap. Tinggal kamu lihat dan pelajari. Nah, sekarang perhatikan ya nak, tabelnya. Masih ingat tadi ya, tabel adalah daftar yang berisi sejumlah data atau informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Nah, inilah dia garis pembatasnya ya. Perhatikan di sini ada kolom nilai, turus, dan jumlah siswa ya nak. Nilai itu bisa kamu lihat dari data, ingat yang minggu lalu ya nak, harus kamu urutkan mulai dari angka yang terkecil sampai angka yang terbesar ya nak. Berarti di sini mulai dari 5 sampai 10. Semakin berurut dia nak ya. Nah, untuk turus sudah menjelaskan ya nak, pengertian turus itu ya, ini dia. Dan turus selalu berkaitan dengan jumlah siswa atau frekuensinya ya nak, atau frekuensinya. Nah, jika di sini turusnya 1, 2, 3 ya, berarti jumlah siswanya atau frekuensinya adalah 3. Begitu juga ya nak ya, dilihat dari data di soal tadi yang ini ya nak ya. Nah, kemudian di sini adalah jumlah seluruhnya ya nak. Jumlah seluruh siswa yaitu 30. Nah, sekarang kita masuk menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, jadi nak, penyajian data dalam bentuk diagram ini ada bermacam-macam ya nak ya. Bisa dalam bentuk diagram gambar, diagram batang, diagram garis, ada juga diagram lingkaran. Nah, untuk hari ini kita pelajari 3 ya nak, diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Langsung saja kita mulai yang pertama, menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Nah, salah satu penyajian data dalam diagram adalah diagram gambar. Diagram gambar ini nak biasa disebut dengan diagram lambang atau piktogram. Nah, diagram ini biasanya digunakan untuk menyajikan jumlah data yang bentuknya besar. Biasanya untuk data yang besar mengalami pembulatan. Sekarang kita masuk pada contoh. Perhatikan ya nak. Data untuk hasil panen perkebunan apel di Kota Batu pada tahun 2020. Pada daerah A 850 kg, daerah B
500 kg, daerah C 700 kg, dan daerah D 550 kg. Nah, sekarang kita buat dalam bentuk diagram gambar. Seperti apa dia? Seperti ini ya, Nak. Nah, ini adalah bentuk dalam diagram gambarnya. Perhatikan, Nak, di sini ada kolom daerah ya, dimulai dari daerah A, B, C, dan D. Sesuai dengan soal ya, Nak, di sini A, B, C, D ya, sampai D ya. Nah, untuk yang di bagian sini adalah berupa gambar atau lambangnya. Ya, Nak, kemudian di sini ada hasil panen apel dalam satuan kilogram ya, Nak, atau jumlahnya, banyaknya, frekuensinya di sini. Dah. Nah, sekarang perhatikan ya, Nak, di sini ada keterangan. Di sini dia gambar apel ya, Nak. Satu apel utuh ya, ini satu apel utuh karena melambangkan 100 kg. Ya, di bawahnya ada setengah apel. Setengah apel ini melambangkan 50 kg. Nah, apa fungsinya ini? Ingat tadi ya, Nak, diagram ini biasanya digunakan untuk menyajikan jumlah data yang bentuknya besar. Bayangkan saja jika seandainya di sini kita buat dalam bentuk turus 1 100 dalam jumlah yang 100 sudah sangat banyak kan? Jadi kita buat dalam bentuk lambang atau gambar ya, di mana satu apel utuh ini 100 kg dan setengah apel utuh kita lambangkan 50 kg. Paham ya, Nak? Langsung saja kita masuk mulai dari daerah A. Di soal tadi, Nak, pada daerah A dia 850 untuk hasil panennya ya. 850 kg. Nah, maka kita buat dalam bentuk gambar atau lambangnya berapa kira-kira? Nah, ingat tadi satu apel utuh 100 kg dan setengah apel 50 kg. Untuk membuat dalam jumlah 850 berarti kita membutuhkan 8 apel utuh dan setengah apel. Kita hitung coba ya, Nak. Mulai dari sini. Satu apel utuh ini berarti 100 kg, ini 200 kg, 300 kg, 400 kg, 500 kg, 600 kg, 700 kg, 800 kg. Nah, ini setengah ya, Nak, berarti jumlahnya 50. 850 kg. Seperti itu. Sudah mulai paham ya, Nak? Nah, inilah dia di sini jumlahnya ya. Hasil panen dalam bentuk kilogram 850 kg. Jumlah beratnya. Nah, kita masuk daerah B sekarang. Daerah B 500 kg, berarti kita buat dalam bentuk 5 buah apel utuh ya, Nak ya, nih 100, 200, 300, 400, 500 ya, ini jumlahnya ya. Nah, selanjutnya daerah C, di soal sebanyak 700 kg hasil panennya. Maka kita butuh berapa apel utuh? 7 apel utuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini melambangkan 700 kg. Ya, Nak ya. Ini dia. Nah, yang terakhir daerah D. Hasil panennya sebanyak 550 kg. 550 berarti kita butuh berapa apel utuh? 5 apel utuh ya, Nak. 1, 2, 3, 4, 5. Itu 500 kg ditambah setengah apel. Ya, 50 berarti 550. Seperti itu penyajiannya dalam bentuk diagram gambar. Paham ya, Nak? Nah, kita lanjut. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang, Nak, adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang tegak ataupun persegi panjang mendatar yang sama besar dan terpisah. Langsung saja ya, kita masuk pada contoh. Ini dia, data nilai ulangan siswa kelas 4. Ya, ini datanya ya, Nak, sudah langsung dalam bentuk tabel. Perhatikan di sini ada nilai, yaitu nilai ulangan siswa kelas 4, dan di sampingnya ini adalah
banyak siswa atau frekuensinya. Nah, sekarang kita akan sajikan dalam bentuk diagram batang. Seperti apa dia? Nah, ini dia ya nak, dalam bentuk diagram batang. Nah, ini akan menjelaskan secara lengkap ya. Nah, sekarang perhatikan ya nak, ini tadi data nilai ulangan siswa kelas 4. Ini dia nilai ulangannya dan ini adalah banyak siswanya atau frekuensinya. Nah, sekarang akan kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Ya nak. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah buatlah sumbu mendatar dan sumbu tegak dengan memberi ukuran yang sesuai data pada tabel. Seperti ini ya nak. Nah, perhatikan ya nak, inilah yang dinamakan dengan sumbu tegak ya nak. Biasanya ini untuk peletakan banyak siswa atau frekuensi. Ya, ini sumbu tegak dan yang garis mendatar ini merupakan sumbu datar. Ya, di sini untuk peletakan nilai. Misalnya ada nilai berat badan ya, nama-nama buah, hari. Nah, peletakannya adalah di sumbu datar ini ya nak. Dan untuk frekuensi adalah di garis yang ini ya, yang sumbu tegak ini. Oke, perhatikan ya nak ya. Yang paling penting adalah gunakan penggaris ya, agar lurus. Bisa juga kamu gunakan pensil supaya lebih rapi. Jadi kalau ada salah tinggal dihapus. Untuk banyak siswa atau frekuensinya nak, ini harus kamu sesuaikan dengan yang didata ya. Perhatikan dulu nak, di sini angka yang paling besar adalah 8. Ya, 8. Nah, hati-hati di sini ya nak ya. Jaraknya harus sama atau sesuai. Nah, makanya buku kalian adalah buku kotak-kotak karena itu sangat membantu kalian dalam membuat diagram batang ataupun garis. Nah, lihat ya nak, di data ini perhatikan di bagian frekuensi, lihat angka yang paling besar. Di sini adalah 8. Otomatis di sini kita buat mulai, karena ini angkanya masih kecil ya nak. Berarti bisa kita mulai dari 1 sampai 8. Kita mulai ya nak. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai 10 pun kamu buat tidak masalah ya nak ya. Nah, di sini dia kasih jarak 1 kotak kan. Nah, harus sesuai. Seandainya kamu ingin buat dengan jarak 2 kotak, berarti setelah di sini kamu 2 kotak. Nah, di sini kamu buat juga jaraknya 2 kotak. Begitu juga semuanya. Ya nak, harus sama jaraknya. Nah, begitu juga untuk sumbu datarnya, untuk nilai. Kamu perhatikan datanya dari sini, nilai ya nak. Kita mulai dari 40. 40. Kemudian di sini 50. 60, kasih jarak 1 di sini ya. 60, 70, 80, dan 90. Oke, jadi pas ya nak, seandainya ini kelebihan garisnya tinggal kamu hapus, makanya gunakan pensil ya. Nah, kita mulai dari yang nilai ulangannya 40. Ya, perhatikan di soal. 40 di sini berapa banyaknya nak, atau berapa frekuensinya? 3 kan? Yang mendapatkan nilai ulangan 40 adalah 3 siswa. Maka perhatikan dari garis atau dari sumbu datar ini ya nak ya, 40, kita buat garisnya. Di sini membuat pakai pulpen ya. 40 tadi banyak siswa yang mendapatkan 40 adalah 3 orang, frekuensinya adalah 3 orang. Nah, kamu perhatikan di sini, ini 3 kan nak? Kamu buat dia garis putus-putus boleh ya. Nah, berarti di sini letaknya ya. Nah,
ini untuk yang nilai 40. Sekarang kita lanjut untuk yang nilai 50. Nilai 50 banyak siswa yang mendapatkan nilai 10 adalah 8 orang ya. Kita lihat. Kamu buat dulu garis putus-putus ya. Ini ke sini. Nah, 8. Ini anak ya, ini ya, 8 ya. Nah, kamu buat titiknya, kamu hubungkan. Ini tadi dia dari sini. Ya, kamu hubungkan 8, ini dia ya. Nah, berarti di sini dia. Untuk yang ketiga, nilai 60 sebanyak 7 siswa ya nak, atau 7 orang. Berarti kita mulai dari sini, kita buat tegak lurus 7. Nah, ini dia ya, 7 ya. Kasih jarak 1. Untuk 70 jumlah siswanya adalah 5 orang ya. 5 orang yang mendapatkan nilai 70. Sini dia. Kamu bisa tarik garis putus-putus sebenarnya ya nak. Jika sudah mahir tidak perlu. Ya, sini dia. Kita lanjut. Untuk yang mendapatkan nilai 80 adalah sebanyak 3 orang ya, 3 orang. Kamu bisa tarik di sini pelan-pelan ya, di sini dia. Yang terakhir untuk nilai 90 ya, ada 4 orang. 4 orang. Ya, sini dia. Nah, seperti ini dia ya nak. Ini yang bilang kasih jarak yang sama. Perhatikan, dari frekuensinya ini Mem kasih jarak 1 kotak ke atas ya. Kalau di sini kamu buat 1 kotak, terus di sini 2 kotak, itu diagram kamu sudah salah ya nak. Atau di sini ini Mem kasih jarak 1 ya nak. Ya, dengan gambarnya itu ada 2 kotak ya jaraknya. Nah, di sini 1, sini jaraknya 1 kotak, jaraknya di sini 1 kotak. Ya, setiap nilai itu ada jarak 1 kotak. Nah, jadi itu sesuai ya nak. Seandainya kamu buat di sini jarak 1 kotak, terus di sini kamu buat jarak 2, di sini jarak 1, jarak 2, nah itu sudah tidak sesuai ya nak. Jika kamu mau buat jaraknya 1 ya kasih jarak 1. Jika kamu mau buat dengan jarak 2 kotak ya kamu buat dengan jarak 2 kotak, seperti itu ya nak. Ini untuk rapi bisa kamu arsir atau kamu buat warna. Nah, seperti ini misalnya ya nak, jadi lebih rapi kan. Seandainya mau kamu buat ini warna yang berbeda juga tidak masalah. Oke. Nah, inilah dia ya nak, yang Mem jelaskan tadi cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Sekarang kamu sudah paham ya nak. Kita buat satu contoh lagi, perhatikan. Edo mendata banyak saudara kandung dari teman-teman sekelasnya. Nah, ini dia datanya ya nak. Ini ada banyak saudara kandung dimulai dari yang berjumlah 0 sampai 4. Dan ini adalah frekuensinya atau banyak siswa. Nah, jika kita sajikan dalam bentuk diagram batang, nah ini dia diagram batangnya. Perhatikan ya nak, di sini ada sumbu tegak dan sumbu datar ya. Sumbu tegak ini adalah tempat banyak siswa atau frekuensinya. Kamu lihat di sini jaraknya adalah kelang 2. Karena data paling banyak ya, jumlah yang paling banyak adalah 16, supaya kamu tidak terlalu panjang ke atas ya menuliskan angka-angkanya. Jadi dikasih jarak 2 langkah, tidak masalah ya nak. Berarti dimulai dari 2, 4 sampai seterusnya di sini 18. Oke.
Nah, begitu juga untuk sumbu datarnya ya nak, dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Perhatikan ya nak ya, di sini di datanya banyak saudara yang berjumlah 0 ya, berarti anak tunggal dia nak ya, sebanyak 3 siswa atau 3 orang. Lihat di sini datanya ya, untuk yang 0, nah 3 orang ya nak, di sini kan 2 setelah itu 4, berarti di tengah-tengahnya adalah 3. Oke, di sini ya, pas ya nak. Nah, untuk banyak saudara kandung yang berjumlah 1 adalah sebanyak 16 orang. Perhatikan di sini ya, yang berjumlah 1. Sebanyak 16 orang. Pas ya, Nak ya. Nah, selanjutnya untuk yang saudara kandungnya 2 ya, sebanyak 8 orang. Ya, ini yang 2, 8 orang. Kita perhatikan garisnya. Pas ya, Nak ya. Nah, selanjutnya untuk yang saudara kandungnya 3, sebanyak 3 orang. Nah, ini dia ya, 3. Kalau kita tarik garis, pas ya nak ya. 3 orang juga. Dan yang terakhir banyak saudara kandung 4 sebanyak 1 orang. Ya, atau 1 siswa. Ini dia jumlah saudara kandungnya 4 sebanyak 1 orang. Perhatikan di sini kan langsung 2 ya nak. Nah, berarti di tengah-tengah 2 ini adalah 1 ya nak ya. Pas ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Nah, yang ketiga, menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Nah, dalam diagram garis, nak, banyaknya tiap data dinyatakan dengan titik. Titik-titik yang berdekatan dihubungkan dengan garis lurus. Oke, kita langsung masuk contoh ya, nak. Perhatikan data berikut ini ya, di sini dalam bentuk tabel, dimulai dari nilai ya, nilai 5 sampai 9 ya, nak. Nah, kemudian di sini ada frekuensinya yaitu 8, 18, 12, 5, dan 7. Oke, sekarang kita akan sajikan dalam bentuk diagram garis. Nah, perhatikan ya nak, diagram garisnya ini hampir sama dengan cara membuat diagram batang tadi ya. Di sini ada sumbu tegak ya, tempat peletakan frekuensi. Yang ini ya nak ya, jumlah. Nah, sementara untuk sumbu datar adalah peletakan nilainya, dimulai dari yang ini ya nak, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kita mulai dari yang 5. Banyak di soal dia adalah 8 orang ya nak, frekuensinya ada 8. Nah, kita lihat di sini 5, ada 8. Kalau sudah kamu hubungkan tinggal buat titik ya. Selanjutnya di sini untuk yang nilainya 6 sebanyak 18 orang. Setelah itu kamu buat titik. 7 sebanyak 12 orang. Kamu buat titik. 8 yang nilai 8 sebanyak ini di tengah-tengah ya nak. Berarti 4 ke 6. Berarti tengah-tengahnya adalah 5 ya. Kamu buat titik. 9 jumlahnya adalah 7 orang ya, atau frekuensinya ada 7. Nah, setelah titik-titik ini tadi sudah ada, nah, tinggal kamu hubungkan dengan garis lurus. Ya, nah seperti inilah dia bentuknya. Inilah dia dinamakan dengan diagram garis. Paham ya, Nak? Nah, perhatikan ya, Nak. Ini ada data kegemaran olahraga siswa. Nah, sekarang ini kamu sajikan dalam bentuk diagram garis. Nah, perhatikan datanya ya, Nak. Di sini ada sumbu tegak, yaitu banyak siswa atau frekuensinya, dan yang di bawah ini adalah sumbu datar, adalah jenis olahraganya. Dimulai dari sepak bola, renang, bulu tangkis, tenis, dan basket sesuai dengan data. Ya, Nak, sekarang kita akan buat dalam bentuk diagram garis. Perhatikan mem ya, Nak. Nah, kita mulai dari sepak bola. Perhatikan di data 14 ya nak. Tinggal kamu tarik garis putus-putus dari sumbu datar, kemudian juga dari sumbu tegak. Nah, jika sudah terhubung tinggal kamu buat titik. Ya nak, di situ frekuensinya 14. Nah, untuk renang di situ frekuensinya 6. Untuk bulu tangkis di situ frekuensinya ada 11 ya. Nah, kemudian untuk tenis di situ frekuensinya atau banyak jumlahnya itu ada 8, dan yang terakhir basket adalah 12, dan selanjutnya sampai selesai. Nah, jika sudah selesai tinggal kita hubungkan titik-titik tersebut ya nak dengan garis lurus. Jangan lupa harus berurut atau bersusun.
Nah, seperti itu dia nak ya, Mem sengaja buat berwarna merah agar jelas kamu lihat. Nah, selesai. Nah, sekarang kita masuk pada tugas. Yang menjadi tugas matematikamu untuk hari ini hanya satu soal ya nak. Perhatikan di sini ada data berat badan dari beberapa siswa kelas 4. Ini dia datanya dan sudah membuat dalam bentuk tabel. Jadi sudah mempermudah kalian ya nak. Ini dia berat badan dalam satuan kilogram dan di sini ada banyak siswanya atau frekuensinya. Ya. Nah, di sampingnya ini adalah diagram batangnya. Nah, jadi tugas kamu adalah nak sajikan data ini dalam bentuk diagram batang. Kalian sudah lebih mudah lihat di sini Mem sudah buatkan sumbu tegak dan sumbu datarnya ya, beserta ini frekuensinya, jarak-jaraknya sudah bisa kamu lihat. Nah, kamu cukup buatkan diagram batangnya. Ya, seperti yang Mem jelaskan tadi. Ingat, buat dengan rapi, gunakan penggaris. Seandainya kamu membuat dengan pensil, ya tidak masalah ya nak. Nanti jangan lupa diarsir ataupun diwarnai. Oke nak, kerjakan dengan baik dan rapi. Ingat, harus lurus garisnya ya. Oke, selamat mengerjakan. Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat ya nak, tetap semangat dalam belajar. Tetap jaga kesehatan. Salam dari Mem.